Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini Allah memberikan suatu kenikmatan yang luar biasa, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan, sehingga tidak ada yang paling pantas kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah ayat yang sudah ada di dalam Al-Quran tentang tanggung jawab. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang itu, terutama di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, di mana surat At-Tahrim ini adalah surat yang ke-66 di dalam Al-Quran. Surah ini tergolong surah Madaniyah yang terdiri atas 12 ayat yang dinamakan dengan At-Tahrim. Karena pada awal surat ini terdapat kata tahrim yang berasal dari At-Tahrim yang berarti mengharamkan. Dalam surah ini terdapat satu ayat yang menjelaskan tentang sikap kita untuk bisa bertanggung jawab, dalam arti terdapat pada ayat yang ke-6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat yang kasar dan keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang menjadi perintahkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari ayat di atas terdapat beberapa poin yang dapat kita ambil sebagai untuk tindakan atau perilaku kita supaya bisa bertanggung jawab. Di antaranya yang pertama, Allah telah memperingatkan kita bahwa manusia agar memelihara dari menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Yang kedua, menjaga diri dan keluarga dari api neraka dengan menyeru seluruh anggota keluarga untuk menjaganya dan merintahkannya untuk menjauhi larangannya. Yang ketiga adalah bahan bakar neraka, yaitu manusia dan batu. Neraka dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, ada yang kedua tentang tanggung jawab di dalam Al-Quran, yaitu Quran surat At-Toha ayat 132. Surat Toha ini adalah surat yang ke-20 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 135 ayat dan termasuk surat Makiyah.
Dinamai Toha karena diambil dari ayat pertama. Pada surat ini, dalam surat ini terdapat satu ayat yang menjelaskan tentang tanggung jawab itu sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran surat Toha itu yang berbunyi wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la yas'aluk rizqan nahnu narzukuk wal aqibatu littaqwa. Surat Toha ini ayat 132 dalam diambil beberapa kesimpulan tentang bentuk tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Yang pertama adalah perintah melaksanakan sholat dan bersabar dalam menjalankan ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki bagi semua makhluknya di alam semesta ini. Yang ketiga, di dalam Quran surat Toha ini, orang yang bertakwa akan mendapatkan keberuntungan. Ini di antara ayat-ayat yang menerangkan tentang tanggung jawab yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, di dalam Quran surat Al-An'am juga disebutkan ayat 70 bahwa Allah juga menerangkan tentang apa itu tanggung jawab. Di dalam Quran surat Al-An'am surah ke-6, dalam surat ini terdiri atas 165 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Hampir seluruh ayat dalam surat ini diturunkan di Makkah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surah Al-An'am ini ayat yang ke-70 terdapat beberapa bentuk tanggung jawab kita seorang muslim kepada agama Islam. Di dalam Al-Quran yang berbunyi wadaril ladzina takhadhu dinahum la'iban walahwa wa gharratuhumul hayatad dunya wadakir bih antubsala nafsum bima kasabat laisalaha min dunillahi waliyun wala syafi'un wa in ta'dil kulla adlin la yu'khad minha ulaika alladhina absilu bima kasabu lahum syarabum min hamimin wa adzabin alimum bima kanu yakfurun. Jelas di dalam Quran surat Al-An'am ada beberapa kandungan yang bisa kita simpulkan. Di antaranya adalah perintah untuk berpaling dari orang-orang yang menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau dengan memperolok-olok dan meremehkan ajaran agamanya. Yang kedua, kesimpulan di dalam ayat Quran surat Al-An'am yaitu perintah kepada Rasulullah untuk memberikan peringatan kepada kaumnya dengan ayat-ayat Al-Quran agar mereka tidak masuk neraka karena perbuatannya itu sendiri. Yang ketiga, hanya Allah yang kelak memberikan pertolongan kepada umat manusia agar terhindar dari api neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu ada beberapa ayat Al-Quran tentang tanggung jawab. Yang keempat, ayat Al-Quran yang menerangkan tentang tanggung jawab juga disebutkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. Surat An-Nisa ini terdiri atas 176 ayat dan tergolong surat Madaniyah yang dinamakan dengan surat An-Nisa karena dalam surah ini banyak membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita dibandingkan surat-surat lain dalam Al-Quran. Selain membahas tentang wanita, surat An-Nisa ini di dalam ayat 36 tentang tanggung jawab sebagai hamba Allah.
yang ayat Al-Qur'annya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa'budu wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari junubi was-sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ayat ini menjelaskan bahwa di dalam pengertian tanggung jawab yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib, kerabat, anak yatim, ibnu sabil, hamba sahaya, bahwa sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya sendiri. Ini ayat Al-Quran di dalam Quran Surat An-Nisa ada beberapa kesimpulan. Di dalam Quran Surat An-Nisa itu ayat 36. Di antaranya adalah perintah untuk menyembah Allah karena telah menciptakan kita, memberi rezeki, dan memberikan segala karunia kepada Allah. Yang kedua, larangan mempersekutukan Allah. Dengan apapun, kita tidak boleh untuk menyekutukannya. Yang ketiga, penjelasan di dalam Quran Surat An-Nisa tadi, perintah berbuat baik kepada orang tua, yang disebut sebagian di dalam Al-Quran itu adalah birrul walidain. Jadi birrul walidain itu ada dua. Birrul walidain ketika masih hidup dan birrul walidain di saat sudah meninggal. Ini tanggung jawab anak terhadap orang tua. Yang keempat, penjelasan di dalam Quran Surat An-Nisa tadi, larangan berperilaku sombong. Hanya Allah yang pantas untuk sombong karena tidak menyukai orang yang bersifat sombong dan membangga-banggakan dirinya sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang tanggung jawab. Ada satu lagi ayat Al-Quran yang menerangkan tanggung jawab yang sudah ada di dalam Quran Surat Hud. Quran Surat Hud ayat 117 sampai ayat 119. Mengapa dinamakan Surat Hud? Ini ayat surat Hud ini ke-11 dalam Al-Quran, termasuk golongan surah Makkiyah yang terdiri atas 123 ayat. Dan diturunkan setelah surat Yunus. Dalam surat terdapat penjelasan tentang berperilaku, bertanggung jawab sebagai muslim. Di antaranya ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun walau sya'a rabbuka lija'alin nas ummatun wahidah wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum fatammat kalimat rabbika la amla jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kita harus bisa bertanggung jawab baik kepada diri kita sendiri maupun bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran Surat Hud ayat 117 sampai 119, Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan negeri kita kecuali di dalamnya terdapat orang-orang yang dolim
beberapa contoh kaum yang dibinasakan, yaitu kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Syu'aib, dan kaum Nabi Lut. Ini yang zalim karena perbuatannya itu sendiri. Yang kedua, di dalam kandungan surat Hud tadi, sesungguhnya orang yang dirahmati Allah adalah orang yang bertanggung jawab, orang yang berpegang teguh pada ajaran agama yang diperintahkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka untuk berselisih sehingga diketahui golongan-golongan yang bahagia, baik itu di dunia maupun bahagia di dalam kehidupan akhirat kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini beberapa ayat Al-Quran sebagai pedoman kita, sebagai dasar landasan kita, bahwa kita punya tanggung jawab, baik itu pada diri kita sendiri maupun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagian ayat-ayat Al-Quran yang sudah ada di dalamnya, baik itu perintah-perintah kita tidak boleh membanggakan diri kita sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.